Surabaya TV yang diberkati Tuhan. Episode ini dimulai dari soal laki-laki yang bernama Elkana dari suku Efraim. Ya, dia memiliki istri yang bernama Hana. Tapi Hana ini mandur karena Tuhan menutupi rahimnya. Dan kemudian Elkana karena merupakan suatu aib di zaman Israel itu, kalau wanita kalau tidak bisa melahirkan itu merupakan aib, dan kebanyakan laki itu menikah lagi, dan dia menikah lagi bernama Penina. Jadi Elkana memiliki dua istri, yaitu Hana dan Penina. Saudara, setiap tahun dia pergi ke bait suci, ke rumah Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Penina memiliki beberapa anak, 10 anak dia menyanyi. Dan setiap tahun dia datang ke bait suci. Penina menyakiti hati Hana. Hana menjadi sakit sehingga dia tidak bisa berbuat satu apapun. Hanya dia menangis dan menangis karena dia tidak memiliki anak. Ada satu kelebihan dari Hana yang saya catat, pelajaran yang kita catat dari seorang sosok seperti Hana. Ketika dia dimadu, ketika dia disakiti, dia diejek, dia diintimidasi, dia dihina, dia apakan, ada pelajaran yang berada. Yang pertama, kita katakan, biarpun dia diejek, Hana adalah seorang wanita yang pantang menyerah. Banyak wanita-wanita saat ini, ketika dia tidak memiliki anak, dia keburu menyerah, berpisah, pecah rumah tangganya. Tapi di perjanjian lama juga banyak wanita-wanita itu, dia menjadi tawar hati, dia menjadi usah karena dia tidak memiliki anak. Kelebihan dari Hana, saya mencatat di dalam perjanjian lama ada 3 wanita. Satu wanita yang susah melahirkan dan tidak memiliki anak waktu itu adalah Sarah. Tapi Sarah menunggu waktu 25 tahun. Imannya menjadi goyah. Dia ketika malaikat Tuhan datang dan memberitahu bahwa tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, Sarah ketawa menghina Tuhan. Ada juga seorang wanita yang bernama Rahel. Ketika dia menghadapi masalah tantangan hidup apapun, ketika dia tidak bisa melahirkan seorang anak, Rahel mengancam suaminya, kalau kamu tidak memberikan seorang anak untuk padaku, aku akan mati. Saudaraku, ketika masalah itu terjadi, banyak orang itu terburu untuk menyelesaikan masalah. Tetapi Hana tidak. Hana seorang yang pantang menyerah. Dia hanya bisa menangis. Dia pantang menyerah. Satu pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan kita saat ini, dia seorang wanita yang pantang menyerah. Dia tidak pernah menyerah apapun. Dalam menghadapi apapun, Hana tidak menyerah. Tapi yang kedua, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Dia tahu jalan keluar. Dia tahu jawaban Tuhan. Hanya doalah yang jadi sumber jawaban untuk dia. Banyak orang mengancam ini itu ketika dia menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit di dalam hidupnya. Tetapi tercatat Hana, dia hanya berdoa sampai Imam Eli mengira dia seorang pelacur, seorang dusila kata-katanya. Karena pada zaman Eli, zaman hakim-hakim itu, Israel mengalami kemerosotan moral yang sangat luar biasa. Semua bait suci dibuat najis, dibuat
oleh kedua anak iman Eli, Hofni dan Finehas. Kemerosotan itu terjadi di mana-mana. Tapi Hana berkata pada Imam Eli, hambamu ini sedang berdoa kepada Tuhan, sedang mencurahkan hati kepada Tuhan, sedang menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Yang kedua, bacaan yang kedua, ketika kita menghadapi masalah apapun, biar kita berdoa, cari Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan adalah sumber jawaban untuk kita. Amin. Yang ketiga, bacaan yang ketiga, yang kita peroleh dari seorang sosok wanita yang bernama Hana itu. Hana berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah semesta alam, jika Tuhan memberikan aku anak, aku akan memberikan anak itu kepada Tuhan, kepada bait suci untuk menjadi pelayan Tuhan. Bukan beberapa tahun seperti Nasar orang Israel pada itu, tetapi seumur hidupnya pisau cukur tidak ada di rambutnya. Hana yang ketiga, Hana berani meminta sesuatu kepada Tuhan. Hana berani meminta kepada Tuhan. Tapi saudara camkan pada kita pada pertemuan kita kali ini, Tuhan juga, Hana juga berani membayar nasarnya, membayar janjinya. Maka ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel itu, ketika dia sudah menyapi dan dia sudah agak besar, kanak-kanak yang agak besar, dia dibawa oleh Hana ke rumah Tuhan, ke bait suci, dibawa ke bait suci dan diantarnya untuk menjadi pelayan. Anak ini bernama Samuel. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam pertemuan kita pada siang ini, pada saat ini, Hana berani meminta dan Hana berani membayar apa yang dia minta, sehingga Tuhan ingat kepada Hana, sosok seorang Hana itu, sehingga Hana melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi, 5 adik Samuel, karena Hana berani membayar nasar Tuhan. Pertanyaan kita pada pertemuan ini, beranikah engkau meminta pada Tuhan? Semua orang berani berdoa, meminta, memohon sesuatu pada Tuhan. Tapi kita sering lupa membayar apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, kita sering lupa. Tapi dalam pertemuan ini kita diingatkan oleh seorang sosok, seorang wanita yang bernama Hana. Hana berani meminta Tuhan seorang anak, dan Tuhan memberikan anak dan dibawa ke bait suci, dan Hana mempunyai 5 orang anak ini karena dia menepati janji. Ya saudara, pada saat ini ketika kita berdoa bernasar pada Tuhan, biar kita sendiri belajar menepati janji. Jangan sudah benar. Berarti ayat 5 pendapat kata, kalau kamu berdasar, jangan kamu lupa. Nanti kamu kena kutuk. Tepatilah dasarmu. Tuhan Yesus memberkati.